Kalau kita punya masalah nih ya, tanggung curhat nih ya. Lanjut. Kalau kita punya masalah, Halo Mame, balik lagi di channel Tarkam Viral. Dan di video kali ini gua kedatangan tamu dari pemain Elektro FC. Di sini ada gelandang kecil mungil yang membawa hoki di setiap turnamen Elektro FC. Di sini ada Bung Kiwong. Apa kabar Bung Kiwong? baik. Dan di sini juga gua ditemani sama Bos Mamel. Apa kabar Bos Mamel? Baik. Oke. Oke Bung Kiwong, sebelum gua nanya panjang lebar, ini kan mungkin belum banyak yang tahu siapa ini Kiwong dan dari mana. Oke Bung Kiwong, silakan perkenalkan dulu dan dari mana asalnya. ya terima kasih atas waktunya. Saya dari Curug Bitung, khususnya Desa Cidadap. Untuk nama Bung Kiwong ini apa namanya? Kiwong ini nama panggilan kah atau nama asli? Nama panggilan, Nama nama panggilan. panggilan di sepak bola aja. Oh, nama panggilan sepak bola aja. Iya. Oke. Ini kan Kiwong ini masuk di Elektro itu awal mulanya itu seperti apa ya? Awal mulanya saya kan ini Bung Mamel, kakak kelas saya. Oh, kakak kelas sekolah. Iya, kakak kelas sekolah. Saya ketemu dia 2017. 2017. Nah, saya diajak sama Bung Mamel ke Elektro. Itu 2017. Berarti awal mulanya diajak sama Bos Mamel. Iya. Apakah benar itu Bos Mamel? Bener. Awalnya itu ya saya juga lupa ingat sama dia. Emang dulu dia itu ada kelas saya ya. Tahun 2017 itu ya nggak masuk elektro dulu awalnya itu. Saya kan punya tim satelit kalau dalam bahasa luar negeri lah hebatnya ya, Ya. tim B-nya. Saya bawa dia masuk ke Breaker FC dulu. Dari Breaker FC baru ke Elektro FC. Berarti pas masuk ke Elektro itu tidak masuk langsung tim inti. Tidak. Tidak. Masuk ke tim B dulu. Iya, Breaker itu tim pencari bakat kalau di daerah Maja itu. Jadi saya ngumpulin dari pemain dari daerah itu masukin ke Breaker FC dulu. Dari Breaker FC kalau udah berkembang baru masuk ke Elektro. Bisa Oke. disebut seleksi lah. Iya. Oh iya, berarti istilahnya seleksi ya sebelum Iya. masuk ke tim inti Elektro itu ada seleksinya dulu. Sebelum masuk di tim Elektro ini, Bung Kiwong ini pernah bermain di mana dulu? Kebetulan saya punya tim juga di Curug Bitung, yaitu timnya Manteman. Dan sebelum ke Manteman juga saya punya tim di kampung saya sendiri, yaitu namanya Parades Cidadap. Parades Cidadap. Iya, berhubung orang sekarang udah tidak ada, Mati apa gimana tuh, Bang? bukan. Udah mati mah enggak. Oh, enggak ya. Ya cuma orangnya kan sekarang di kampung itu susah. Ya emang betul sih. Iya susah. Kalau sparring kan susah ya. Iya, kalau misalkan kita pertamanya kan banyak temen nih, Iya. pada bujangan gitu kan. Kalau udah pada nikah pasti Berhenti main bola. berhenti main bola. Udah sibuk keluarga mungkin. Iya, ya. mungkin kesibukan keluarga lah. Mencari nafkah. Iya. intinya. Berarti karena mulai sedikit teman di Iya. kampung sendiri, Iya. jadi Bung Kiwong ini mencoba untuk keluar dari daerah sendiri. Iya, betul. Dan untuk di Elektro ini, Bung Kiwong ini sudah berapa kali mendapatkan juara bersama Elektro? Kalau mendapatkan juara kayaknya udah banyak ya, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah banyak. Ya kita 2017 ke sini berarti sudah banyak lah ya trofi yang didapatkan semenjak Bung Kiwong masuk ke Elektro ini. Alhamdulillah. Udah lebih dari 5. Sudah lebih dari 5. Iya. bermacam-macam daerah juga ya. Macam-macam daerah, bukan satu daerah. Oke, berarti udah banyak juga ya Iya. untuk prestasi Bung Kiwong ini di tim Elektro. Mas Mamel, apakah ada pertanyaan untuk Bung Kiwong ini mengenai
apa perkembangan dia atau prestasi dia di tim Elektro dan sebelum dia masuk ke Elektro itu apakah ada pertanyaan? Ada sih sebenarnya. Saya juga heran. Oh ya, gimana itu ceritanya Kiwong ini bisa tertarik gitu masuk ke tim Elektro, pengen masuk ke Elektro gitu? Karena yang saya tahu latar belakang Elektro itu apa ya, untuk kesempatan saya berlatih di dunia sepak bola ini. Apa karena pengen terkenal juga atau gimana? Kalau misalkan saya pengen terkenal, saya tidak gitu ya. Yang penting apa, hobi saya terus gitu, nggak pernah putus, karena hobi saya emang di sepak bola dan kebetulan Bung Mamel mengajak saya di sepak bola, ya sangat tertarik sekali. Berarti istilahnya buat wadah lah ya. Iya, buat wadah. Untuk hobi Iya. Bung Kiwong ini, Iya. jadi bisa tetap bermain bola walaupun usia terus bertambah. Iya. Menurut Kiwong ini gimana gitu masuk di Elektro ini, ada nggak gitu kejanggalan atau ya menurut Kiwong ini terus enak apa bahagia gitu kan di tim Elektro ini? Kelah kesel gitu ya. Hmm. Kalau misalkan di sepak bola di Elektro, ya nggak ada kejanggalan ataupun nggak enak gitu ya. Di sepak bola ini sebenarnya sangat asik, sangat asik. Karena kenapa? Yang pertama kita kan olahraga, olahraga sangat asik sekali. Terus yang kedua, mengurangi rasa jenuh, Benar. rasa jenuh. Biar sehat juga. Iya, biar sehat juga, itu tujuan utama. Kalau kita punya masalah nih ya, tanggung curhat nih ya. Lanjut. Kalau kita punya masalah, nah kita terjun ke sepak bola, itu di dalam lapangan masalah nggak ada. Nggak ada. Itu obat yang paling ampuh di lapangan. Terus nih, saya kan mau nanya lagi ya kan. Cewek Indonesia itu sesimpel. Saya itu kan dikenal galaknya gitu. Apa Bung Kiwong sendiri sakit hati nggak gitu kalau saya omelin gitu? Oh, kalau misalkan diomelin itu saya nggak menolak, karena itu kan nggak menolak, karena kan itu cuma masukan. Oh, takutnya dendam gitu. Enggak, kalau misalkan saya punya rasa dendam, sampai detik ini saya masih bertahan di sini. Terus Masih di Elektro. kalau gini, kalau masalah kan kalau pemain-pemain lain kan kalau di rolling gitu kan ibaratnya kayak dijadiin cadangan atau apa, itu suka ada rasa sedikit kesel nggak gitu kalau dibikin cadangan gitu? Ya kalau misalkan dibikin kesel, rasa kesel itu buanglah, Buang. karena itu pikiran yang negatif. Benar. Itu kan semuanya demi tim ya. Iya, demi tim. Gimana caranya tim supaya maju? Ya kita harus menerima itu. Ya, saya juga sih nggak sebenarnya khusus mencadangan, cuman kadang kan ya nggak semuanya. Mau pemain mana juga saya juga cadangan, yang penting ngelihat situasi lawan dan ngelihat kondisi pemain itu sendiri sih. Karena Iya. setiap tim itu kan permainnya berbeda permainannya. Iya. Jadi yang dibutuhkan di lapangan juga kan berbeda. Untuk permainan yang untuk lawan si A misalkan permainannya cepat, kita harus antisipasi bagaimana kan. Jadi tidak bisa kita harus terfokus dengan satu pemain. Iya. Betul. Dan Bung Kiwong ini di tim Elektro ini ada apa? Ngerasa kurang enak kah? Apa di teman-temannya? Apa di klubnya sendiri? Apa manajemennya? Apa yang lainnya ada yang menurut Kiwong kurang asik atau gimana? Apakah ada? Jujur saya katakan tim Elektro ini sangat luar biasa. Luar biasanya itu seperti apa? Sangat luar biasanya, bisa mendidik saya dan keluarganya juga sangat baik. Saya nyamannya dari situ. Oke. Itu tidak melebih-lebihkan kan? Tidak. Ya, ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Takut Oke. ada paksaan ini. Enggak. Takutnya enggak. karena di sini ada bos Mamel, Nggak nanti ada. di belakang ngomongin gini. Padahal ini cuma di kamera gitu ngomong baik apa? Soalnya ini tim Elektro ini Tim kekeluargaan ya. rumah kedua saya. Rumah kedua. Iya. Tim Elektro ini rumah Tim kedua Elektro, saya. ya. Makanya setiap kita main di mana kan, saya pulangnya ke sini, nggak ke rumah dulu. Sebelum pulang ke rumah ke sini dulu. Iya, mau kalah, mau setelah menang. pertandingan. Iya, mau kalah, mau menang ke sini. Oke, berarti itu menandakan kesetiaan Kiwong di klub ini dan juga emang nyaman di klub ini. Nyaman.
Benar. Oke, Bung Kiwong, ini masuk ke elektro ini hanya sendiri, seorang diri, atau ada kawan yang lain yang Kiwong ajak, atau ada kawan yang lain bahkan yang ngajak sebelum masuk ke elektro, ada kawan yang lain ngajak Kiwong masuk ke elektro, apa gimana? Saya masuk ke elektro, alhamdulillah ada teman saya. Yang pertama mungkin itu yang disebut Embi beton. Ya. Di beton itu apa tuh? Ya mungkin pertahanannya kayak beton. Oh, berarti dia seorang back. Seorang back. Seorang back. Yang Disebutnya satu di beton. Iya, yang satu lagi itu Noel. Noel beton juga. Noel beton berarti Iya. sama juga posisinya. Sama juga. Seorang back juga. Iya, yang ketiga itu Badru Badru. yang disebut cabai rawit. Cabai rawit. Kenapa Iya. itu? Ya kecil tapi menusuk. Kecil menusuk, Iya, pedas gitu pedas ya. lah. Oke. Yang terakhir yaitu kiper, Kiper. penjaga gawang. Penjaga gawang. Itu Omdi. Omdi. Berarti ada 5 orang 5 orang. yang masuk ke elektro ini yang dibawa sama Kiwong. Iya. Itu diskusi dari Kiwong sendiri yang mengajak, apa teman-teman yang lain pengen masuk awalnya? Ya yang pertama mungkin ya diajak aja sama Kiwong daripada nggak ada kegiatan gitu kan. Oke. Mendingan kita gabung aja lah gitu. Berarti awalnya teman-teman yang lain juga diajak karena Kiwong. Iya, sebenarnya kita ini individu sih. Individunya itu Iya, kita kesini main bisa kemana-mana gitu. Cuma yang kita fokuskan di elektro gitu. iya, karena mungkin emang di dunia Tarkam ini nggak punya satu klub tetap ya, Iya, istilahnya ya. iya. Setiap klub itu bisa manggil pemain dari mana saja kan. Iya betul. Berarti pemain-pemain dari yang teman Kiwong juga ini sering main keluar, Sering main keluar. bukan cuma di elektro kan. Bukan. Tapi mereka itu Kiwong ajak buat masuk ke elektro, buat di satu tempat istilahnya yang mereka fokuskan Iya, di satu betul. klub ini. Induknya. Berarti induknya itu dari elektro. Iya. Oke, Bung Kiwong, ini kan saya juga dengar-dengar Bung Kiwong ini terkenal dengan panggilan Sakir. Iya. Ya, ini Sakir ini maksudnya apa sih? Dan di Sakir ini saya juga mendengar ada Sakir A, Sakir B, Sakir 2, 3. Itu maksudnya apa? Sakir itu banyak apa ya? Sakir itu apa sih? Kenapa bisa disebut Sakir? Enggak, jadi ini saya pecahkan ya. Ya. Saya jelaskan nih supaya tidak ada kesalahpahaman. Iya, soalnya kan banyak juga yang bertanya-tanya kenapa bisa disebut Sakir gitu. Sakir itu sebenarnya di kampung saya ada yang namanya Sakir. Namanya Sakir. Iya. Ketua Sakir berarti. Dia yang punya nama Sakirnya. Jadi dia itu diemnya itu bukan di rumah sendiri, tapi dia di gubu-gubu gitu ya. Heeh. Heeh. Berarti Sakir namanya Sakir ini Nah. berarti tidak pernah di rumah. Tidak, Disebut Sakir itu karena sering keluar. sering keluar. Keluar Ya, begitu. Oh, berarti itu awal mulanya disebut Sakir karena Iya. kalian ini Iya, sering iya. berpetualang, Iya. sering keluar dari rumah. Betul, betul. Oke, berarti misteri Sakir ini sudah terpecahkan. Jangan. Dan awal mula Kiwong ini masuk ke elektro juga sudah kita bahas. Selanjutnya mungkin ini ada harapan dari Bung Kiwong ini untuk di klub elektro atau untuk Kiwong sendiri untuk kedepannya itu apakah ada harapan bisa dijelaskan? Harapan saya sih ke tim elektro ya kita tetap tegar, kompak, bersatu, jangan pada egois lah. Itu tujuan saya, Oke. ya. Itu saja saya mah. Yang maksud dari egois ini seperti apa ya? Egois itu kadang-kadang ya tadi kata Bung Bamel, Nah, kalau misalkan kita kasih Masukan. masukan, ya kita harus terima. harus terima. Kalau misalkan tidak diterima kan mungkin pasti dia out, Ya. keluar. Gitu. Oke, Bung Mamel, apakah ada pertanyaan lain? Untuk pertanyaan sih sudah nggak ada ya. Saya juga ya hebatnya mungkin ya segitu aja lah.
Oke, mungkin itu saja kali ya. Hmm. Sudah panjang lebar juga kita cerita tentang Kiwong ini dan perjalanan dia sebelum masuk elektro juga sudah kita bahas. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, oke? Terima kasih. See you next video. Terima kasih Bung Kiwong. Terima kasih Gus Mamel. Terima kasih. Salam sepak bola. Meanwhile, in our universe. Di sini ada Sakir Kiwong. Apa kabar Sakir? Baik. Dan di sini gue juga ditemani sama Kira lah kaget. Anak disuruh panggil sama Sakir gitu. Lanjut viral jatuh. Open ketua Sakir. Bener mending sakit mah. Gua Sakir ke minta jatah. Gua Anda Ada pertanyaan lain buat Bung Kiwong ini? pertanyaan saya sih sedikit. Kira mikir. Aduh. Harus ya kan.